Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Syabana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi audio video. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi audio video. Komunikasi audio video atau bisa kita sebut komunikasi audio visual adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran atau audio. Oleh karena itu, komunikasi ini mengendalikan penglihatan juga pendengaran. Dari cara kerjanya, video dibagi dua, yaitu pertama, sistem analog. Sistem analog merupakan cara kerja sebuah sinyal yang mewakili pemberitahuan dalam bentuk rentang nilai yang kesinambungan. Nilai-nilai berjenjang atau diskrit digunakan oleh sinyal digital. Rentangan nilai yang berkesinambungan bagian dari besaran analog. Hasil dari pengukuran temperatur termasuk analog karena nilai temperatur bisa mengambil sembarang angka atau unlimited. Kisaran digital terdiri dari sederetan nilai tetap dan tertentu. Sistem digital bisa dibayangkan seperti sempoa yang dapat dibayangkan, yang hanya dapat mewakili bilangan bulat. Yang kedua yaitu sistem digital. Sistem digital adalah pengolahan sinyal yang datanya diolah secara diskrit, yaitu nilai yang berubah secara ekstrim, atau bisa kita sebut naik atau turun secara drastis. Walaupun di mata kita sinyal tersebut terlihat kontinu atau analog, namun sebenarnya sinyal tersebut adalah piksel-piksel yang tersusun dari tidak kontinu atau digital. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini yang di atas adalah sinyal analog dan yang di bawah adalah sinyal digital. Berikutnya, standar penyiaran video analog. Dari format encodingnya dibagi tiga, yaitu yang pertama adalah NTSC, dinamai National Television System Committee, adalah sistem televisi analog yang digunakan di sebagian besar Amerika, Burma, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan Filipina, dan beberapa negara Pulau Pasifik dan wilayah. Standar NTSC pertama dikembangkan pada tahun 1941 dan tidak memiliki ketentuan warna. Yang kedua adalah PAL, kependekan dari Phase Alternating Line, Phase Alternation by Line, atau untuk Phase Alternation Line. Adalah sebuah encoding berwarna digunakan dalam sistem televisi broadcast. Digunakan di seluruh dunia kecuali di kebanyakan Amerika, beberapa di Asia Timur, sebagian Timur Tengah, dan Eropa Timur dan Perancis. Seperti yang kita lihat pada gambarnya. NTSC, SECAM, dan PAL yang berwarna biru ini. Yang ketiga adalah SECAM. SECAM adalah sistem televisi analog yang digunakan di Prancis dan beberapa negara lainnya, termasuk Rusia dan beberapa negara Eropa Timur. Sistem yang dikembangkan mulai tahun 1956 oleh sebuah tim dengan ketuanya Henry de France. Ini merupakan standar video analog yang pertama di Eropa pada tahun 1967. Perbedaan antara NTSC, PAL, dan SECAM. Ada sejumlah perbedaan antara NTSC, PAL, dan SECAM. Pada NTSC menggunakan kecepatan refresh 60 Hz, sedangkan PAL dan SECAM keduanya menggunakan kecepatan refresh 50 Hz. PAL dan SECAM keduanya memiliki resolusi yang tinggi dengan menggunakan 100 lebih banyak garis per frame-nya. Itulah perbedaan antara NTSC, PAL, dan SECAM. Penyiaran video dalam dunia, informasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah video teks. Video teks adalah pelayanan informasi interaktif dari komputer pusat yang memungkinkan individu untuk meminta kerangka informasi pada komputer pusat melalui telepon atau kabel. Untuk ditampilkan ada layar tampilan video yang contohnya seperti di ATM ataupun yang seperti digambar di sini. Itu adalah contoh dari video teks. Yang kedua adalah video IP. Video IP merupakan video yang dilewatkan melalui IP. Pada saat video IP dipancarkan pada publik, terdapat 3 kategori, yaitu melalui satelit, melalui kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Dan ini adalah gambar
video IP servernya. Yang kemudian adalah teknologi video text mendukung beberapa fitur yang memungkinkan terhubung dengan perangkat lain antara lain. Pertama adalah video out. Video out adalah sebuah fitur yang ada pada perangkat keras yang bisa menghubungkan kamera ke video import pada televisi atau monitor dan menampilkan citra digital di layar video. Ini adalah gambar dari video out yang merupakan perangkat keras yang bisa menghubungkan kamera ke video import pada televisi. Yang kedua adalah video RAM. Video RAM atau biasa disingkat dengan VRAM adalah tipe spesial dari DRAM yang memungkinkan akses direct high speed memory melalui sirkuit video. Inilah seperti gambar. Ini adalah video RAM. Yang ketiga adalah video IP. Video IP adalah sebuah video yang dikategorikan. Berikut adalah 3 kategori pada video IP. Kategori pertama adalah kategori memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Pemancar seperti ini terjadwal, sedangkan pemancaran lewat IP multicast kepada pengguna jaringan bisa secara langsung atau rekaman. Kategori kedua yaitu kategori yang kedua adalah video berdasarkan permintaan, sehingga hanya satu user saja yang ingin melihat transmisi file video yang disampaikan di dalam IP unicast. Video ini sebelumnya direkam dan disimpan ke dalam server, sehingga jika ada permintaan video tersebut bisa diputar. Yang kategori ketiga adalah sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara 2 atau lebih penggunanya. Ya, untuk penjelasan dari audio video cukup sampai di sini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.